Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kebajikan, salam budaya, Om Swastiastu. Mohon izin untuk para guru-guru, para mursyid, para guru pembimbing untuk meridhoi saya untuk selalu menyampaikan ilmu dinut tauhid, yang mana ilmu dinut tauhid akan bisa menjadi jalan keluar, dan memang tujuan hidup manusia nanti akan sempurna ketika kita udah bertauhid atau berakad dengan Tuhan Yang Maha Esa ya. Mohon izin juga untuk para teman-teman yang di luar sana, para saudara-saudara di luar sana yang sedang diperjalankan di ilmu dinut tauhid juga, untuk bisa saling support, saling membantu, saling menambal kekurangan atau ya saling mengingatkan apabila ada kesalahan itu ya Mas ya. Ya di sini konteksnya saya hanya meyakinkan Anda dan memantapkan hati Anda untuk melekaskan segera mempelajari apa itu ilmu dinut tauhid, karena saya yakin Anda orang-orang terpilih, Anda orang-orang yang memang dipilih langsung oleh Allah untuk diperjalankan juga untuk selalu bisa menikmati keindahan, menikmati ketenangan bersama keterikatan langsung dengan Tuhan, tali langsung dengan Tuhan. Jadi akan puncaknya nanti bisa saling mengamankan, saling mengayomi tanpa ada kegelisahan dan tanpa ada kekhawatiran sedikit pun, karena segala sesuatu sudah diatur sama Allah, segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah, sudah digariskan, tinggal kita sami'na wa ta'ana menjalani, mensyukuri, menikmati penuh dengan rasa syukur dan nikmat yang tak terhingga. Tapi ya kita kembali lagi pada pembahasannya, saya hanya mengantarkan atau membimbing dalam hal memantapkan hati ya, untuk segera memahami dan nanti meyakini serta menjalani untuk hak prerogatif Allah ya, memberikan hidayah itu. Tapi saya tidak punya sedikit pun pintu hidayah atau hidayah tentang yang dinamakan hidayah itu sendiri ya. Tapi ya setidaknya saya hanya ingin membantu untuk Anda yang selama ini masih gelisah, masih bergelut dengan kebenaran, bergelut dengan kesalahan, bergelut dengan gelimang harta, masih bergelut dengan teori-teori yang menurut saya yang semakin membuat kita angkuh, semakin membuat kita membanggakan diri, semakin membuat kita terpojokkan, harus melakukan ini itu dengan penuh paksaan dan penderitaan. Jadi karena memang belum punya keyakinan yang kuat, pemahaman yang mumpuni, yang cukup, jadi ya tugas saya hanya meyakinkan, makanya segerakan untuk bisa memahami dan meyakini ya apa yang terkandung dalam ilmu-ilmu dinut tauhid. Yang ternyata ya memang setiap personal orang masing-masing ya beda-beda ya. Ketika kita mungkin sudah diperjalankan sedemikian rupa dengan Sang Pencipta, kita sudah menjalani, kita sudah merasakan kenikmatan itu, ya kita hanya bisa membayangkan lewat tanda-tanda saja kalau ingin memvisualkan. Salah satu contoh ini loh, ilmu dinut tauhid itu memang puncak dari segala ilmu. Ini loh ya, ilmu dinut tauhid itu adalah ilmu yang memang tujuan utama kita hidup memang di situ.
tangga-tangganya lewat syariat dulu, lewat ilmu dohir, tapi puncaknya tetap nanti ilmu hakikat, ilmu dinul haq, yang bisa menyempurnakan ilmu itu atau pengetahuan itu. Ya saya ya mau menjelaskan gimana ya, ya bisa dijelaskan, hanya saja kalau tidak dialami sendiri atau dijalani sendiri ya tidak akan bisa merasakan yang sempurna. Hanya sekedar bayang-bayang, hanya sekedar ilustrasinya saja. Contoh, Anda belum pernah merasakan makanan pedas itu nikmat. Ya Anda pasti ngengkel, Anda pasti bersikukuh makanan pedas tidak enak karena Anda tidak suka dengan makanan pedas. Sedangkan makanan pedas sendiri ya cuma bisa ya pedas itu enak, rasa asinnya keluar, gurihnya keluar, manisnya keluar, bersatu bisa menjadi kepedasan yang sangat nikmat. Tapi bagi orang yang tidak suka pedas ya tidak tahu rasanya pedas seperti apa kan gitu. Ketika kita diperjalankan juga mungkin di tempat wisata yang di luar sana, mungkin Jantipak 2 itu loh bagus, Jantipak 2 itu cantik, enak, nyaman, asik, apalagi Jantipak 3. Nah sedangkan kita mainnya cuma di sekitar rumah, ya pasti nggak percaya. Ya mungkin di YouTube seperti itu, visualnya seperti itu, ya seperti itu aja, cuma membayangkan. Kalau tidak menjalani ya kita ya tidak bisa memvisualkan secara sempurna juga. Makanya tugas saya hanya menyampaikan, saya hanya wayang, dalangnya bukan saya. Dan ternyata ya memang paling susah itu ya melepaskan keakuan diri, melepaskan keakuan kita. Kalau kita yang mampu, kita harus bisa ini, harus bisa itu, harus mampu ini, harus mampu itu. Karena terbelenggu dengan konsep-konsep itu ya akhirnya menumpuklah hijab-hijab nafsu, hijab angkuh, hijab takabur, hijab hasud, hijab dengki, yang mana akan lebih menyiksa Anda, bukan tambah meringankan beban-beban Anda. Nah kuncinya atau buahnya ilmu dinul tauhid ini, ketika sudah dipasrahkan, bukan berarti putus asa, hanya sekedar pasrah, nanti dijalankan sendiri dengan Allah, maka kedengkian itu akan hilang, kekhawatiran hilang, kegelisahan hilang. Setiap kita berjalan penuh dengan keyakinan, yang yakinnya itu mutlak asli dari Sang Kholik langsung, atau keterikatan langsung dengan Tuhan. Lewat mana? Lewat rasa. Makanya harus dengan cara meditasi, dengan cara kholwat, dengan cara dzikir nafi isbat, dzikir sirul asror. Sepertinya susah ya Mas ya. Ya awal-awal ya susah, tapi nanti ketika Anda udah menjalani, Anda akan merasakan yang namanya kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan dan divisualkan. Yang mana nanti Anda punya masalah sebesar apapun tiba-tiba diselesaikan sama Allah dengan cara Allah sendiri. Oh gini ya Allah. Secara dohir diselesaikan, secara batin, secara internal, hati tambah enak, nyaman, lega, tambah tidak ada rasa kekhawatiran. Wah, itu ternyata Tuhan sesayang itu dengan kita makhluknya. Ini untuk masih urusan vertikal ke atas ya, belum lagi urusan horizontal. Ya Allah, contoh ya, ini sudah sangat mengganggu. Ini juga saya menganalisa ya, Tuhan itu bukan berarti
membicarakan hal-hal yang ajaib atau di luar nalar, tidak. Alhamdulillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membicarakan sesuatu yang lumayan penting ya, berhubungan dengan ini, biar logika Anda juga berjalan. Ternyata gini, saya beli online kopi ya, beli online kopi yang mana harganya sudah matang 16.000. Ternyata di situ sepertinya Allah sendiri Allah memberikan tanda lewat tenggorokan yang sangat tidak enak, tidak nyaman ini, yang mana 16.000 1 kilo, sedangkan kopi yang masih mentah itu sekarang 85, 90 sampai 95, 100.000 per kilo, belum matang. Makanya di sini ya Allah, coba saya paksakan, ternyata yang tidak kuat ini tenggorokan. Sampai sini, sampai hampir 3 hari saya juga kurang enak badan. Sekarang itu makanya makanan sudah banyak ultra proses, perasa, pemanis, dan yang 5 itu tadi ya Allah, pengental. Itu kan bagi tubuh yang tidak enak ya. Ini kan sepatu tanda Tuhan, Allah sendiri memberikan tanda, jangan dikonsumsi, wes buang saja atau seperti apa. Saya juga kurang tahu mau dikasih orang atau dibuang. Ini juga edukasi buat Anda. Yang saya maksud bukan keajaiban yang di luar nalar, tidak. Kita akan diberi kepekaan, ini salah, ini kurang benar, ini kurang enak. Salah satu yang didapatkan dalam ilmu dinul tauhid seperti itu ya. Mungkin ada juga orang yang ilmu khasaf, masih ditempatkan di ilmu khasaf, tahu kalau itu makanannya kurang sehat sebelum dia minum. Akan tetapi kan banyak juga yang tidak percaya kalau beliau bukan orang yang terhormat, orang yang bukan yang orang sering dipuja, punya kedudukan tinggi, punya pangkat yang tinggi, tidak punya wibawa yang tinggi, pasti akan diremehkan orang. Makanya sangat tidak disarankan kalau saya membeli kopi saset yang harganya sangat-sangat di bawah kewajaran. Ya wis lah, dibuang aja, kasihan kalau dikasih orang. Ya tapi ya udah beli 2 kilo saya kira ya, mohon maaf, ini juga mungkin sudah kehendak Tuhan ya, kehendak Allah ya. Gak mungkin, udah yakin ini kehendak Tuhan. Kalau Anda membuat kopi, saya mohon izin ya, karena mungkin tidak melakukan perjalanan kholwat, tidak menggunakan bimbingan langsung dengan Tuhan ya. Ya memang bimbingan langsung tapi penuh dengan dibimbing dengan nafsu, bukan langsung dengan sang kholik. Jadi dengan cara yang sangat-sangat instan, memberikan esen atau perasa yang itu sangat merusak badan ya, sangat merugikan orang lain. Makanya kalau saran saya, kalau membuat kopi, kalaupun itu jagung semuanya, jagung kopi sampai gosong ya nggak masalah, tapi jangan diberi perasa. Caranya gimana? Kholwatkan, tanyakan sama Allah. Nanti ada temen dateng ngasih solusi kayak gini. Terima dulu, masukkan koper dulu. Ketika nanti dipilih mana yang benar, ambil itu. Jangan dikasih yang macam-macam. Kasih aja apa? Biji mauni itu sudah sangat pahit. Ini kan sudah bimbingan Allah kan. Kalau Anda yang mau berbisnis di dunia kopi, ya silakan, kopinya 1 on, jagungnya 5 kilo ya monggo, tapi jangan diberikan esen atau perasa. Kasih aja mauni.
atau apa yang sifatnya pahit tapi yang bersifat alami, bukan kayak gini. Di sini sakit, di sini sakit. Ini ya maaf ya, ini kayak keluar benjolan. Ini indikasinya ini pembuluh darah, darah tidak lancar. Ya maaf nyuwun sewu ya, bisa jadi itu bisa penyebab jadi sel, jadi kanker. Kanker darah, naudzubillah. Kanker kelenjar getah bening. Kalau ini kan udah mau keluar kan kelenjar getah bening. Makanya parah. Sampai sedemikian rupa ya, mencari uang penuh dengan ya berbagai macam cara dilakukan. Makanya ya Allah, segera lakukan, segera pahami apa itu ilmu tauhid. Maka akan dibimbing langsung kok sama Allah. Kalau mursyid, guru pembimbing hanya sebatas membekali, hanya sebatas memberi uang saku, selanjutnya terserah Anda. Ilmu itu hanya sekedar Anda pahami, tidak Anda kerjakan, hanya sebuah koleksi, ya monggo. Tapi sangat disayangkan, hati Anda tetap akan terselimuti nafsu, akan gelisah, akan tidak nyaman. Apalagi masih punya rasa keakuan, masih ada rasa ingin pamer, menunjukkan kita bisa. Kita makhluk tidak bisa apa-apa, yang mampu Tuhan, yang mampu Allah. Manusia hanya sebuah boneka, hanya sebuah wayang. Nikmati hidup, pasrahkan diri, samina wa ta'na, beres. Dan selalu meningkatkan yang namanya keilmuan kita, keyakinan kita, sehingga bisa bertajalli dan bisa meluber, membantu kesesama, apapun solusinya, apapun yang bisa kita bantu, apapun yang bisa kita kerjakan, itu ya Bos ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.